saya mulai. Saya ingin lihat semangatnya pada pagi hari ini. Nanti kalau saya bilang mat samu, silakan angkat tangan, jawab dengan jaya 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 dengan semangat yang luar biasa. Mat samu. Masih 70%. Mat samu. Masih 80%. Keluarkan suara terbaikmu. Matsamu. Semoga matsamu jaya jaya jaya. Abi Jarbar, anak-anakku yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi mohon yang lagi berbicara berhenti berbicara, yang lagi ngobrol sama temennya berhenti dulu sebentar saja. Ada 3 poin yang ingin Pasan sampaikan pada pagi hari ini, ada di semuanya. Yang pertama adalah kita sebagai umat muslim ada kewajiban, yaitu talabul ilm fardhatun. Kita memiliki kewajiban sebagai seorang manusia untuk belajar. Jadi hal yang wajib buat kita semua ini adalah belajar. Adapun prestasi, juara dan yang lain-lainnya itu mengikuti proses belajar. Jadi wajibnya kalian tidak harus ranking 1, tidak harus juara berapa, tidak. Karena hasil ini adalah sesuai dengan apa yang diusahakan. Maka jangan mengejar rankingnya, jangan mengejar prestasinya, tapi kejarlah belajarnya. Kalau kalian belajarnya bagus, insya Allah hasil pun juga akan mengikuti. Tetapi kalau kewajibannya ini belum dilaksanakan, bagaimana boleh kita bermimpi punya prestasi? Kalau kewajiban belajarnya belum kita laksanakan, bagaimana boleh kita bermimpi ranking 1 dan juara yang lainnya? Namun ingat anak-anak, Allah itu memberikan di masing-masing manusia itu satu kelebihan yang orang lain tidak bisa. Maka sejatinya di antara kalian, di masing-masing kalian ini memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ada yang sudah menemukan kelebihannya, ada yang belum. Yang sudah menemukan kelebihannya, kembangkan. Yang sampai detik ini belum menemukan kelebihan kalian apa, cari. Bukan tidak ada, tapi ada. Anak-anakku yang saya cintai, ingat, kewajiban kita adalah belajar. Hasil mengikuti proses. Yang kedua, suatu saat Nabi Muhammad SAW itu pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, mau nggak saya kasih tahu beberapa hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat menjawab, anak-anak, mau wahai Rasul. Baik. Nabi Muhammad melanjutkan, ada beberapa hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Yang pertama adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik pada Allah. Bentuknya apa, Pak? Kita mengakui bahwasanya Tuhan kita Allah, namun kita kadang melupakan yang namanya salat. Bagaimana kita mungkin siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tidak? Tidak. Bagaimana mungkin kita hari ini berdiri di sini? Ini karena nikmatnya Allah. Lantas kita lupa dengan siapa pemberi nikmat itu. Anak-anak, bukankah amal yang paling utama yang ditanyakan di akhir adalah sholat? Yuk bareng-bareng. Pasan juga belajar, kalian juga belajar. Yuk bareng-bareng belajar. Jadi hambanya Allah yang
yang baik, yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, ini juga penting. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasul, siapakah teman yang baik itu sejatinya?" Siapa sih teman yang paling baik buat kita itu, wahai Rasul? Bukankah kita harus mencintai muslim satu dengan muslim yang lainnya? Bahkan kita disuruh mencintai semua makhluknya Allah, karena semua yang ada di bumi dan langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk tidak manusia, itu semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas wahai Rasul, siapa sih sahabat yang paling baik itu? Siapa sih bestie yang paling baik itu, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, khairul ashab may yadulul alal khair. Rasulullah menjawab, sahabatmu yang paling baik, bestimu yang paling baik itu adalah ketika kalian salah, mereka mau membenarkannya. Besti yang paling baik itu adalah ketika kita berbuat salah, mereka mau menegurnya. Besti yang baik itu adalah mereka yang mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Ini versi Rasulullah. Tapi susah, ya susah kita ini, termasuk saya juga. Ya, saya garis bawahi adik-adik. Poin 1, 2, 3 ini berlaku buat kita semua. Ya, sahabat yang baik adalah mereka yang selalu menunjukkan kepada perkara yang baik. Contoh, Najwan diajak sama temennya, namanya adalah siapa ya? Al-Rizki. Najwan ketika mau sholat zuhur, tiba-tiba ngajak Al-Rizki, malas sholat duhur, panas, sumuk, dan yang lain-lainnya. Al-Rizki karena barusan dengar tadi hari ini bilang, wahai Najwan, sholat itu wajib, gak boleh kayak gitu, ayo sholat duhur. Ini namanya sahabat, bukan yang sebaliknya. Malah, ayo dah, aku juga malas, nongkrong aja di belakang, yuk. Ntar kena PK lapor, apa itu yang ngajak, bu, kamu yang mau, kamu juga ngapain diajak mau, terus gitu salah-salah. Halo. Jadi kita adik semua, sahabat kalau salah menasehati, bukan membenci. Besti yang baik kalau sahabatnya salah diperingatkan, bukan dijauhi. Anak, potensi kita ini sama. Kalian manusia, Hasan juga manusia, tidak ada beda di antara kita. Kalian makhluknya Allah, saya pun juga makhluknya Allah. Kalian berpotensi melakukan salah dan dosa, saya pun juga sama. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sama-sama makhluknya Allah. Namun dalam sekolah kita berbeda. Kalian murid, kita guru. Namun di pandangan Allah kita ini sama-sama makhluknya Allah. Dan yang Allah lihat bukan itu guru, bukan itu murid, bukan itu pejabat, bukan itu polisi, bukan TNI. Tetapi yang Allah lihat ialah bagaimana sholatnya, bagaimana perilaku kita kepada sesama manusia, bagaimana perilaku kita kepada sesama orang tua. Yang kedua adik-adik, tadi yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, hal yang sangat tidak disukai oleh Allah adalah berani kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Sungguh luar biasa anak-anak semuanya. Dua hal ini
Dan ini sering kita lakukan anak-anak semuanya. Coba bayangin, siapa yang hari ini berangkat ke sekolah cium tangan ibunya? Angkat tangan. Tidak semuanya. Saya cuma minta angkat tangan, mulutnya tidak. Siapa yang hari ini berangkat sekolah cium tangan dan minta doa kepada kedua orang tuanya? Angkat tangan. Lantas apa yang kamu minta? Halo? Halo? Yang di belakang bisa dengerin ya, dikit aja. Jadi ayo adik-adik semuanya minta doa sama Allah. Yang masih punya ibu, alhamdulillah. Yang masih punya bapak, alhamdulillah. Banyak di sana yang sudah tidak punya ibu. Banyak di sana yang sudah tidak punya bapak. Banyak di luar sana yang sudah tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Lantas kenapa kalian tidak bersyukur di rumahmu ada surga? Bapak dan ibu kalian. Baik, yang terakhir adik-adik, sejenak saya minta kalian hitungan 3, tidak ada yang berbicara. Tolong kepala kalian semuanya hitungan 3. 1, 2, 3, mulai. Tundukkan kepala kalian, jangan ada yang bicara. Bayangin anak-anak, pagi hari ini kau tidak minta doa pada bapak ibu kalian. Lantas apa yang terjadi ketika kalian pulang? Allah ambil salah satu orang tua kalian. Kenapa kalian tidak bersyukur dengan adanya bapak ibu kalian yang tiap hari mendoakan kalian tanpa kalian minta? Kenapa kalian tidak bangga dengan bapak ibu kalian yang sudah mati-matian, panas-panasan, yang memberikan satu doa, semoga anak-anakku sekalian jadi anak-anak yang baik, anak yang soleh dan solihah. Kenapa lantas kalian malah membenci kedua orang tua kalian di saat menasihati anak yang baik? Lantas apa yang kalian cari? Bukankah Allah sudah memberikan surga di rumah kalian, tetap kalian melupakan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang-barang syukur dalam hati, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini masih ada bapak dan ibu saya yang senantiasa memperjuangkan sekolah saya, memperjuangkan masa depan saya, rela memperjuangkan agar saya menjadi anak yang baik, anak yang hebat dan anak yang berprestasi. Silakan angkat kepala kalian. Demikianlah anak-anak semuanya, nama yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua menjadi golongan satu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, termasuk golongan orang sahabat yang baik. Kita termasuk golongan orang yang bestie yang baik kepada sahabat yang lainnya. Yang terakhir, semoga Allah berikan kita anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.